Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Di benua ini, 9 dari 10 orang hanyalah Kaisar Do bintang 1. Namun perbedaan satu bintang saja adalah jurang yang tidak dapat diatasi seperti jurang maut. Untuk setiap bintang, Anda mungkin harus berlatih selama puluhan ribu tahun untuk mencapainya. Dan setiap kali seseorang ingin meningkatkannya, akan ada kesengsaraan kekaisaran. Jika Anda selamat dari kesengsaraan kekaisaran, peningkatan akan berhasil. Yang terluka parah akan jatuh dan yang kecil akan terluka parah. Secara umum, orang biasa memerlukan 1000 tahun untuk meningkatkan dari 1 bintang menjadi 2 bintang. 4000 tahun untuk meningkatkan dari 2 bintang menjadi 3 bintang. 10.000 tahun untuk meningkatkan dari 3 bintang menjadi 4 bintang. Dan meningkatkan dari 4 bintang menjadi 5 bintang sepenuhnya bergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Di atas 5 bintang, itu hanya keberadaan langka dan legendaris di seluruh benua Dodi. Tapi ada satu pengecualian, dan itu adalah kemajuan kesengsaraan kekaisaran. Artinya, jika Anda memiliki keberuntungan dan peluang antar bintang, Anda dapat menghadapi kesengsaraan kaisar terlebih dahulu. Tetapi kemungkinan ini sangat kecil dalam puluhan ribu tahun. Dalam sejarah benua Kaisar Do, mengandalkan kaisar kesengsaraan untuk datang lebih awal akan meningkatkan peluang Anda. Dan hanya ada lusinan orang di level ini. Yang lebih sulit lagi adalah, meskipun Anda menghadapi kesengsaraan kaisaran sebelumnya, orang biasa mungkin tidak dapat melewatinya. Bencana kekaisaran awal akan menghasilkan semacam kaisar iblis. Tanpa bantuan orang yang kuat, tidak ada yang bisa melewatinya sendirian. Oleh karena itu, kebanyakan orang masih bekerja keras untuk meningkatkan diri melalui latihan ribuan tahun. Tentu saja, ada juga pembudidaya iblis yang meningkat pesat dengan metode budidaya yang unik. Karena evolusi ekstrim Doki, banyak pembudidaya alternatif muncul di luar jalur utama Doki. Misalnya, klan iblis adalah negara budidaya baru, namun para pembudidaya iblis masih ditolak oleh dunia karena mereka menggunakan sebuah metode karena budidaya seperti itu. Tentu saja, membuat daratan menjadi tidak begitu damai. Benua Kaisar Do sangat luas dan terdapat banyak keluarga yang tidak diketahui dan berbagai keluarga misterius. Karena alasan keluarga, ketika sebuah keluarga meninggal, mereka mungkin menyembunyikan rahasia yang mereka buat dalam hidup mereka di suatu tempat. Menunggu seseorang yang ditakdirkan untuk mengambil warisan mereka. Dan di benua Dodi, ada juga beberapa orang kuat yang mengandalkan petualangan semacam itu untuk memajukan diri mereka. Dalam dunia Doki, benua Doki bukanlah satu-satunya antarmuka. Dapat dikatakan bahwa dunia ini seperti sebuah galaksi, terdiri dari banyak planet, dan benua Doki hanyalah salah satunya dari seluruh dunia. Kaisar Dodi antarmuka ruang, kecuali benua Doki yang telah menghabiskan sumber energi kaisar, tapi masih ada Kaisar Do baru yang lahir di antarmuka berbeda. Datang ke dunia tempat Kaisar Do berkumpul dan terus-menerus memberikan hal-hal baru kepada dunia. Singkatnya, ini adalah benua yang penuh keajaiban dan keajaiban. Saat ini, tempat di mana Xiaoyan berada disebut Dizhou, sama seperti kekaisaran Qiyama di benua Doki. Namun luas wilayah yang ditempatinya tidak dapat dibandingkan, bahkan dengan kata Zhou yang paling makmur di benua Doki. Jadi informasi tersebut juga berisi perkenalan dari Pak Tua. Nama orang tua itu adalah Guan Fangming, dan orang-orang memanggilnya Kaisar Ming. Kekuatannya adalah Kaisar Do bintang 3, dan dia termasuk orang terbaik di antara orang-orang kuat di kekaisaran. Xiaoyan baru saja memahami semua informasinya. Tiba-tiba, Kaisar Ming mendorong Xiaoyan dengan keras dan berdiri di depan Xiaoyan.
Dia merutkan kening dan berteriak, "Hati-hati!" Tiba-tiba ada angin palem yang tajam bercampur dengan suara angin yang pecah, sehingga ada rasa dingin yang melintas di mata Kaisar Ming. Dan aura kuat Kaisar Do bintang 3 tiba-tiba meledak. Dengan telapak tangan dari pegangannya, dia langsung memblokir serangan mendadak itu. Xiaoyan menstabilkan nafasnya, dan kekuatan jiwanya tiba-tiba melesat ke segala arah. Di bawah kekuatan jiwa Kaisar Alam, makhluk apa yang bisa lolos dari pencarian Xiaoyan? Xiaoyan merutkan kening dan segera bergegas maju tanpa rasa takut. Ketika Kaisar Ming melihat Xiaoyan, dia bergegas maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan ekspresinya sedikit berubah. Anak ini sangat berani. Saat Kaisar Ming bergumam, sosok Xiaoyan menjadi besar dan ada beberapa naga api di sekitar tubuhnya. Kemudian telapak tangan besar Xiaoyan langsung mengenai pepohonan di bawahnya. Segera, beberapa sosok terbang dengan agak malu, melayang di depan mata Xiaoyan. Di belakang tubuh besar Xiaoyan, Kaisar Ming melihat serangan Xiaoyan. Dia tidak bisa menahan tawa beberapa kali. Seperti yang diharapkan, orang-orang dari klan Xiao selalu suka berperang. Dua anak laki-laki di belakang keluarlah. Segera, setelah Kaisar Ming selesai berbicara, dua orang yang mengenakan pakaian yang sama dengan Kaisar Ming muncul dari udara tipis di belakangnya. Tapi aura mereka jauh lebih unggul daripada Xiaoyan. Kaisar Ming memandangi dua orang di belakangnya dan berkata dengan marah, "Kalian berdua, awalnya ingin keluar untuk mencoba keterampilan kalian, tetapi kalian dipukuli terlebih dahulu. Hei, ayolah, coba saya ingin melihat siapa yang begitu berani." Xiaoyan melihat dua orang di belakangnya. Dia tidak bisa tidak terkejut. Ada dua orang yang mengikutinya, tapi dia tidak merasakannya sama sekali. Xiaoyan tiba-tiba merasakan banyak hal di benua ini. Dia bukan lagi yang terkuat, melainkan dia menjadi sangat lemah. Dan dia tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Segera, Kaisar Ming menatap orang-orang yang tiba-tiba menyerangnya. "Bukankah ini Tuan Ying? Apakah Anda semakin berani? Apa? Anda ingin menyerang kami meskipun kami ada di sini?" Yimo berkata, "Kaisar Ming, kami tidak berniat menyerang Anda secara diam-diam. Kami hanya tertarik pada anak laki-laki ini. Kami berharap Kaisar Ming akan merasa nyaman dan mengizinkan kami membawa anak ini pergi. Jika Anda ingin merampoknya, jangan salahkan saya karena tidak memberitahu Anda bahwa anak ini adalah anggota keluarga Xiao dan Anda tidak boleh main-main dengannya. Jika keluarga Xiao datang mengunjungi Anda di masa depan, saya khawatir sekte Yimo Anda tidak akan dapat mengganggunya. Tuan Ying, beraninya Anda menantang 5 Kaisar Do bintang 2 di depan saya?" Kaisar Ming dengan tenang memandangi sosok yang malu di depannya. Wajah lelaki tua bernama Tuan Ying sedikit berubah. Jelas dia masih memiliki keraguan tentang klan Xiao. Dia mengambil langkah maju dan berkata dengan tidak percaya, "Oh, benarkah dia dari klan Xiao? Apakah Anda dari klan Xiao? Dengan Anda jelas-jelas membodohi saya. Lalu bagaimana dengan Kaisar Do bintang 2? Mendengar itu, Kaisar Ming melotot. Dia berteriak, "Saudaraku, tolong menjauhlah dari saya. Sekte Yimo, Anda bukan tandingan lembah Tianming saya." Setelah mendengar ini, Yi Ying menjadi marah dan berkata, "Hai, meskipun begitu saya bukan lawan Anda, tapi saya harus merebut apa yang ada di dalam tubuh anak ini." Jelas, dalam tubuh Xiaoyan ada api aneh, jadi orang-orang ini harus merebutnya. Mendengar itu, Xiaoyan sedikit mengernyit karena tampaknya api aneh di tubuhnya telah ditemukan oleh orang-orang ini. "Saya tidak menyangka Anda memiliki api aneh. Nah, berhati-hatilah." Kaisar Ming berkata dengan lembut, namun Xiaoyan tidak berniat bergeming. Sebaliknya, cahaya di tangannya bergetar.
Kemudian penggaris berwarna-warni dipegang di tangan Xiaoyan. Penguasa kuno abadi, api surgawi. Ini adalah penguasa kuno abadi dan api surgawi. Saya tidak menyangka anak ini memahami senjata seperti itu. Sepertinya dia salah mengira. Api aneh di tubuhnya sebagai semacam api surgawi. Namun Xiaoyan bergegas maju tanpa berkata apa-apa. Karena dia merasakan niat membunuh pada beberapa orang. Jadi tentu saja dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Mingyan Plum. Dua orang yang mengikuti Kaisar Ming sepertinya tidak dapat mempertahankan nama keluarga mereka. Salah satu dari mereka berteriak dengan keras dan sebuah cetakan tangan emas besar dengan cepat terbentuk di udara. Satu orang dipukuli hingga muntah darah dan segera mundur. Xiaoyan pun langsung menghajar mereka dan membuat mereka mundur terus-menerus. Ketiganya bekerja sama untuk mengusir beberapa orang hanya dalam waktu singkat. Namun beberapa orang tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Mereka berdiri di belakang Xiaoyan dengan tangan di belakang punggungnya. Nama api langit memang benar. Hari ini benar-benar membuka mata saya. Kaisar Ming tidak mengambil tindakan, tetapi menyaksikan Xiaoyan bertarung sambil tersenyum. Lalu mengangkat kepalanya dan tersenyum. Saat ini, orang tua bernama Yi Ying terlihat agak jelek. Sekarang, lawannya memiliki dua Kaisar Do bintang 2 yang tiba-tiba muncul. Ditambah Kaisar Do Kaisar Ming bintang 3 dan Xiaoyan yang jauh lebih kuat dari yang dia duga. Itu sudah jelas bahwa pihaknya tidak ada peluang untuk menang. Hai, cepat atau lambat kita harus merebut api langit anak ini. Sampai jumpa lagi. Ayo pergi. Pak Tua Yi Ying mendengus dingin. Meskipun dia memiliki beberapa Kaisar Do bintang 2, ada Kaisar Do bintang 3 yang duduk di depannya. Tapi tidak peduli apa yang dia katakan, itu bukanlah yang mereka inginkan. Yi Ying tahu bahwa dia tidak dapat bersaing dengannya, jadi dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan perintah untuk melarikan diri, penarikan, dan menghilang ke angkasa. Saya siap melayani Anda kapan saja. Xiaoyan tersenyum. Tidak menunjukkan rasa takut sama sekali dari kata-kata kasar lelaki tua Yi Ying. Melihat beberapa orang pergi, Xiaoyan perlahan pulih. Pada saat ini, Kaisar Ming berdiri di belakang beberapa orang dengan tangan di belakang punggung dan tersenyum pada dua orang yang tiba-tiba muncul. Kalian berdua, apakah kalian mengikuti saya hanya untuk mencari kesempatan untuk bergerak? Keduanya terkikik dua kali sambil menghadap Kaisar Ming. Kaisar Ming menunjuk ke arah Xiaoyan dan memperkenalkan kepada dua orang di belakangnya. Xiaoyan ini adalah satu-satunya Kaisar Do di benua Doqi selama ribuan tahun, dan dia adalah anggota klan Xiao. Setelah memperkenalkan Xiaoyan kepada dua orang itu, Kaisar Ming melanjutkan. Xiaoyan, kedua orang ini adalah murid paling bangga di lembah saya. Mereka baru saja dipromosikan menjadi Kaisar Do bintang kedua. Yang berwajah dingin adalah murid tertua Yun Feng dan murid kedua Xiong Yuan. Awalnya mereka ingin mengikuti saya untuk memamerkan keahliannya. Saya tidak menyangka mereka akan mengalahkan saya dalam hal itu. Ayolah, mari kita saling mengenal. Xiaoyan menangkupkan tangannya dan berkata, "Salam untuk kalian berdua senior." Yun Feng hanya melambaikan tangannya, sementara Xiao Yuan jauh lebih antusias, mengangkat tangan Xiaoyan dan tersenyum. Adik Xiaoyan tidak perlu bersikap sopan. Xiaoyan mengangguk dan berterima kasih. Terima kasih, senior. Siapapun yang muncul di depan Xiaoyan sekarang bukanlah seniornya, bahkan yang terburuk pun harus memanggilnya senior. Lagi pula, dia ada satu-satunya Kaisar Do setelah ribuan tahun, jadi dia memiliki senioritas paling rendah. Selain itu, kekuatannya tidak sebaik yang lain, jadi di benua ini kekuatannya juga disegani. Kaisar Ming mengangguk lalu berkata, Xiaoyan, sepertinya keberadaan Anda telah terungkap. Jadi kita harus segera kembali agar tidak menimbulkan lebih banyak masalah yang tidak perlu.
apa yang Kaisar Ming katakan saat orang-orang itu muncul. Xiuyan mengerti dan bertanya-tanya, kekuatan macam apa pihak lain yang bisa mengetahui keberadaannya begitu cepat dan akurat? Mengapa mereka begitu peduli dengan Kaisar Do bintang 1 seperti dia? Dan siapa yang membocorkan keberadaannya? Sementara Xiuyan berpikir, Kaisar Ming meraih bahu Xiuyan dan sebuah batu aneh muncul di tangannya. Setelah batu itu bergetar dan mereka berempat menghilang di atas hutan. Lembah Tianming terletak di puncak gunung bernama Gunung Dimai. Melihat ke bawah dari langit, terdapat awan dan asap dan pelangi menggantung di langit. Puncak gunung ini terbagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu platform bintang, aula kompetisi, aula promosi, dan istana doji. Masing-masing tempat ini memiliki pemandangan uniknya masing-masing. Keempat bangunan besar ini sungguh luar biasa megahnya, bahkan tidak diragukan lagi. Itu merupakan bangunan termegah di lembah Tianming. Tapi ada juga rumah-rumah biasa lainnya yang memiliki formasi digunakan untuk membantu budidaya. Tapi sangat berbeda dengan yang ada di benua Doki. Bahkan klan kuno tidak pernah memiliki bangunan mewah seperti itu. Sekarang banyak orang datang dan pergi di lembah Tianming dan selalu ada suara diskusi. Pada saat ini, di puncak gunung di lembah Tianming, beberapa sinar cahaya biru bersinar dan sosok Xiuyan dan yang lainnya tiba-tiba muncul di langit di atas gunung. Jelas, takut akan invasi buruk. Di benua Kaisar terdapat 5 kekuatan besar, yaitu klan Xiu, lembah Tianming, klan Mie, klan Huanyo, dan sekte Yimo. Masing-masing dari 5 kekuatan besar ini menempati satu sisi, kecuali klan Xiu dan lembah Tianming yang memiliki hubungan baik. Kekuatan lainnya saling balas dendam dan bersaing untuk mendapatkan sumber daya. Tentu saja, hubungan mereka tidak harmonis. Jadi ada tindakan perlindungan dan tidak bisa santai sama sekali. Saya bertemu leluhur. Beberapa orang melihat lebih dekat dan melihat bahwa orang yang datang adalah Kaisar Ming. Jadi mereka segera membungkuk untuk memberi penghormatan. Kaisar Ming melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa mereka tidak perlu bersikap sopan dan kemudian bertanya, apakah terjadi sesuatu di lembah saat saya keluar? Baru-baru ini, tampaknya beberapa kekuatan besar siap bergerak. Ketika dia datang baru saja kembali, sekte iblis Yi secara terbuka mengambil tindakan. Saya khawatir segalanya tidak sesederhana itu. Mereka datang untuk Xiuyan atau tujuan sebenarnya mereka adalah datang ke lembah Tianming, yang membuat Kaisar Ming sedikit khawatir. Dalam beberapa hari terakhir, sejak leluhur pergi, kami memang mengalami konflik dengan beberapa kekuatan. Namun untungnya pihak lain tidak terlalu kuat. Dengan bantuan Elder Xiu, kekuatan ini akhirnya berhasil dipukul mundur. Sekte Yimo dan klan iblis ilusi. Yang lain adalah geng-geng kecil yang datang ke tambang. Tapi mereka tidak menimbulkan ancaman apapun. Beberapa orang berdiri, dan di antara ketiga pria itu seorang pria di tengah melangkah maju untuk melapor. Mendengar 2 kekuatan utama dari sekte Yimo dan klan iblis ilusi, Kaisar Ming segera melutkan kening. Setelah berpikir sejenak, dia berkata kepada Xiong Yuan yang berdiri di belakangnya. Xiong Yuan, ajak Xiuyan berkunjung dulu, karena saya akan pergi untuk menangani beberapa hal. Xiong Yuan mengangguk, dan Kaisar Ming pergi bersama murid lainnya, dan diikuti oleh Yun Feng. Xiuyan, ayo pergi, saya akan mengajak Anda mengunjungi lembah Tianming. Xiong Yuan tersenyum jujur dan berkata pada Xiuyan yang masih melihat sekeliling. Berdiri di sini, Xiuyan dapat dengan jelas melihat seluruh pegunungan Tianmo. Pegunungan yang terdiri dari puncak yang tak terhitung jumlahnya, berkelok-kelok dan berputar-putar, tampak seperti kerangka naga dari udara, tapi penuh aura yang mendominasi. Ya, saya harus merepotkan senior Xiong Yuan, jadi saya harus berterima kasih. Xiong Yuan tersenyum dan mengangguk. Saudara Xiuyan, jika Anda tidak keberatan, mari kita berperlakukan satu sama lain sebagai saudara. Meskipun ini kedengarannya aneh bagi Anda.
kata Xiong Yuan riang. Tapi dia sangat penuh kasih sayang dan membawa Xiaoyan ke dalam lembah. Di lembah, beberapa sinar matahari turun, memperlihatkan pemandangan lembah Tianming. Xiong Yuan berjalan perlahan bersama Xiaoyan, dan orang-orang di sekitarnya memasang tatapan aneh. Murid-murid lembah Tianming semuanya mengenakan pakaian yang sama dan pakaian Xiaoyan yang tidak biasa, sehingga tentu saja menarik perhatian banyak orang. Namun dengan Xiong Yuan di sisinya, tidak ada yang bertanya. Dari waktu ke waktu, beberapa orang terdengar memberi hormat kepada Xiong Yuan dan menyapa. Bagaimanapun kepribadian Xiong Yuan ceria, sehingga dia juga sangat populer di lembah. Dalam sekejap, mereka sampai di sebuah tempat bernama Platform Bintang. Saat melihat struktur platform bintang, itu juga langsung mengejutkan Xiaoyan. Platform bintang kecil seperti gunung tergantung di udara, bahkan areanya sangat luas. Dan banyak orang terlihat datang dan pergi dari waktu ke waktu. Xiong Yuan tersenyum melihat ekspresi terkejut Xiaoyan. Karena dia juga sama dengan Xiaoyan, betapa putus asa dia ketika dia datang ke tempat ini, sehingga jejak nostalgia muncul di hatinya. Ayo pergi, saya akan mengantar Anda untuk melihat-lihat, kata Xiong Yuan lembut sambil bangkit perlahan. Xiaoyan juga mengikutinya dan perlahan terbang. Kemudian, yang terlihat adalah banyak orang yang duduk bersila di antara mereka. Tubuh setiap orang memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan aura kuat yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke wajahnya riak di atas air. Dan di setiap riak ada banyak pembudidaya yang duduk bersila, dan tubuh mereka semua memancarkan cahaya yang menyilaukan. Xiaoyan sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat budidaya dalam skala besar. Dia ingat bahwa belum pernah ada barisan seperti itu dalam kompetisi pemurnian obat saat itu. Benar-benar menakutkan, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Matanya menyapu dan akhirnya berhenti di bawah tablet batu. 3 karakter besar platform bintang yang bersinar dengan kecemerlangan aneh muncul di mata Xiaoyan. Kemudian saat Xiong Yuan melangkah ke platform bintang, energi aneh datang sangat banyak. Dan semangat juang di tubuhnya sebenarnya mengalami sedikit peningkatan fluktuasi. Platform bintang adalah tempat pelatihan bagi para murid di lembah Tianming. Setiap murid memiliki wilayah yang sendiri. Orang luar tidak diperbolehkan masuk dengan mudah. Begitu mereka masuk, mereka akan mengganggu para murid, dan perselisihan dengan sendirinya akan muncul. Tentu saja, jika Anda masuk dan memiliki kekuatan cukup kuat, tentu saja tidak ada yang berani bergosip. Dari luar ke dalam, semakin kuat Anda pergi, semakin kuat Anda masuk ke dalam. Menara bintang juga merupakan bangunan penting di lembah Tianming. Xiong Yuan memperkenalkan pada Xiaoyan. Platform bintang dibagi menjadi 12 tingkat. Bahkan Kaisar Ming tidak berani tinggal di tengah terlalu lama. Dia biasanya tinggal paling lama 1 jam sebelum keluar, dan yang lainnya berada di lapisan terluar. Saudara Xiong Yuan, bisakah Anda memberi saya beberapa petunjuk? Saya tidak begitu memahami teknik bertarung ini. Saat Xiaoyan mengikuti Xiong Yuan dan melihat pemandangan sekitarnya, seorang pemuda tak berdaya berjalan menuju Xiaoyan dan Xiong Yuan. Dia tentu saja tidak akan menolak. Di lembah Tianming, siapapun yang tidak memiliki hubungan permusuhan dengan Xiong Yuan, mereka suka mencari Xiong Yuan. Sejak Xiong Yuan dipromosikan menjadi Kaisar Do Bintang 2, orang-orang yang sedikit tidak puas dengannya di masa lalu menjadi lebih hormat. Xiong Yuan tersenyum, mengambil gulungan itu dari tangan pemuda itu, melihatnya tanpa berpikir, lalu menunjukkannya kepada pemuda itu, dan dengan sabar menjelaskan poin-poin penting kepada pemuda itu. Xiaoyan memandang Xiong Yuan dan tidak bisa menahan senyum. Setelah Xiong Yuan memberikan instruksi, Xiaoyan berjalan sendirian untuk menyaksikan pemandangan platform bintang. Hei nak, ini wilayah saya. Keluar dari sini. Jika Anda mendekat, saya akan mematahkan kaki Anda. Xiaoyan berjalan tanpa memperhatikan di mana dia berdiri. Kemudian seorang pemuda dengan ekspresi garang meraung marah saat melihat Xiaoyan, yang sedang melihat sekeliling. Memasuki area pelatihannya, dan nama pemuda ini adalah Wu Wong. Dia juga terkenal mendominasi dan kekuatannya juga sangat kuat.
Dia telah mencapai tahap tengah Kaisar Do bintang 1. Mungkin dalam beberapa ratus tahun, dia akan menerobos Kaisar Do bintang 2. Dan dia juga memiliki status yang cukup tinggi di klan. Namun, Xiaoyan tidak bereaksi terhadap pelecehan seperti itu. Seolah-olah dia tidak mendengarnya. Xiaoyan tahu bahwa dia telah masuki wilayah pelatihan orang lain. Jadi setelah mengingat perkenalan Xiong Yuan barusan, dia berbalik dan pergi. Tepat ketika Xiaoyan hendak pergi, pemuda yang duduk jauh tiba-tiba berdiri. Jejak roh jahat melintas di wajahnya. Melihat ke belakang Xiaoyan dan berkata dengan dingin, "Apakah Anda tidak mendengar apa yang saya katakan?" Xiaoyan perlahan berbalik setelah mendengar kata-kata pemuda itu. Secara alami, aura pemuda ini tidak bisa lepas dari deteksi kekuatan jiwa Kaisar Xiaoyan. Menurut informasi yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Ming, pemuda ini seharusnya berada di tahap tengah Kaisar Do bintang 1. Diam-diam, Xiaoyan menebak di dalam hatinya. "Kenapa saya harus mendengarkan Anda?" Xiaoyan mengangkat alisnya dan berkata dengan ekspresi tidak berubah. Pemuda itu terkejut saat melihat ekspresi tenang Xiaoyan. Siapa di lembah Tianming yang begitu tenang ketika dipanggil olehnya? Sehingga ada ekspresi aneh di sudut mulut pemuda itu. Dia ingin melihat kekuatan seperti apa yang dimiliki pemuda berbaju hitam di depannya, yang memberikan kepercayaan diri untuk berbicara dengannya. "Anda sangat agresif. Anda baru saja di sini, kan? Anda sangat tangguh ketika menerobos wilayah saya. Sepertinya Anda terlihat sangat cakap. Bocah sombong, apakah Anda punya nyali untuk berdebat?" Pemuda itu mengacungkan jari tengahnya ke langit sehingga terlihat sangat mendominasi. Xiaoyan hanyalah Kaisar Do bintang 8. Biasanya pada tahap awal, di matanya dia seperti semut tanpa ancaman apapun. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata pemuda itu, jejak ketidaksenangan muncul di matanya. Tapi dia tidak takut. Melihat pemuda sombong di depannya, darah di tubuhnya mulai mendidih di hatinya. Dan Xiaoyan juga ingin mencoba semangat juangnya. Setelah puluhan tahun berlatih di daratan, level apa yang telah dia capai? Dan kekuatan seperti apa yang dimiliki Kaisar Du bintang 1 di tahap tengah? Tiba-tiba hatinya langsung menyusut keinginan untuk bertempur. Dan dia mengangguk dengan senyuman aneh di bibirnya. Pemuda itu tertawa keras. "Anak yang sombong, dia berani menjadi begitu sombong di tahap awal bintang 1. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa itu kekuatan Kaisar Do bintang 1 tingkat menengah." Xiaoyan tersenyum, mengangkat bahu dan menenangkan diri. Dia merentangkan tangannya dan bertanya dengan ragu. "Tapi, sepertinya monumen mengatakan bahwa pertempuran dilarang di tempat ini, kan? Aula kompetisi?" Pemuda itu melirik ke arah Xiaoyan. "Ikutlah dengan saya jika Anda punya nyali." Sosok itu kemudian menghilang ke kejauhan. Xiaoyan secara alami tidak mau ketinggalan dan mengikuti dengan kecepatan yang sangat cepat. Jelas bagaimana tubuh api aneh Xiaoyan bisa dibandingkan dengan tubuh Kaisar Do biasa. Dalam sekejap Xiaoyan menyusul pemuda itu sehingga ada kilatan kejutan yang tiba-tiba muncul di mata pemuda itu. Kemudian wajahnya menjadi dingin dan terbang dengan cepat. Xiaoyan tidak punya pilihan selain mengikuti di belakang pemuda itu. Dia masih tidak tahu bagaimana menuju ke tempat kompetisi. Melihat Xiaoyan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, ekspresi kebanggaan melintas di wajah pemuda itu. Jika dia tahu bahwa Xiaoyan tidak menggunakan kekuatan sepenuhnya, dia mungkin tidak akan bangga lagi. Segera, tempat kompetisi besar muncul di depan mata Xiaoyan. Kemudian kedua pihak mendarat dan segera mendaftar. Segera keduanya datang ke tengah tempat kompetisi dan pertarungan akan segera terjadi. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.